Bagaimana bentuk kita mencintai Nabi SAW? Apakah cukup kita mencintai Nabi, kita tempel nama Rasulullah SAW di dinding rumah kita? Apakah cukup kita memberikan nama anak-anak kita? Jadi sebelum kita membahas tentang akibat orang-orang yang menyelisih dari sunnah Rasulullah, maka kita harus mengenal dulu bagaimana bentuk kita mencintai Nabi SAW. Apakah cukup kita mencintai Nabi, kita tempel nama Rasulullah SAW di dinding rumah kita? Apakah cukup kita memberikan nama anak-anak kita dengan diawali dengan Muhammad? Apakah cukup kita mengatakan Nabi kita sebagai Nabi Muhammad dengan memperingati perayaan-perayaan tertentu pada hari-hari tertentu saja? Telah datang orang-orang munafikin kepada Nabi Muhammad SAW, dan Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan dalam Al-Qur'anul Karim, "Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la Rasulullah." Ketika orang-orang munafikun mendatangi Nabi Muhammad SAW, mereka mengatakan, "Nashhadu, kami mempersaksikan engkau benar-benar sebagai Rasulnya Allah." Ini pengakuannya orang musyrikin. Dia mempersaksikan bahwa Nabi Muhammad adalah Rasulnya Allah. Allah menggunakan di sini, menukilkan ucapan orang munafikin dengan taukidat, dengan penekanan yang sangat banyak. Pertama, innaka. Inna, huruf inna ini huruf taukid. La Rasulullah, lam ini juga lamu taukid. Dan sebelumnya mereka mengatakan nashhadu dengan 3 taukidat, dengan 3 penekanan. Mereka mengaku bahwasannya Nabi Muhammad sebagai Rasulnya Allah. Tetapi apa kata Allah? Allah menyebutkan di akhir ayat, sesungguhnya orang-orang munafikun lakadzibun. Orang-orang munafik itu pendusta. Kenapa Allah mengatakan pendusta? Dikarenakan mereka hanya di lisan-lisan mereka saja mengaku Nabi Muhammad sebagai Rasulnya Allah, tetapi mereka tidak mendatangkan konsekuensi dari bentuk kecintaan kepada Rasulullah SAW. Oleh karena itu disebutkan oleh Syekh di sini, mengikuti Rasulullah SAW adalah mengikuti dalam masalah i'tiqadat. I'tiqadnya Rasulullah, keyakinan Nabi SAW harus kita ikuti. Wal aqwal, ucapannya beliau. Wal af'al, perbuatannya beliau. Waturuk, dan apa yang beliau tinggalkan, bersamaan dengan maksud dan tujuan untuk mengagungkan ajaran beliau. Maka ini semuanya masuk ke dalam firman Allah, laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumil akhir wa dzakarallahu katsira. Dan sungguh telah ada pada Rasulullah suri tauladan yang paling terbaik untuk diri kalian semuanya. Nah, Rasulullah SAW sebagai suri tauladan bukan hanya dari satu sisi, tetapi semua dari sisi-sisi kehidupan manusia itu telah ada contohnya dari Nabi Muhammad SAW. Rasulullah tidak hanya mencontohkan kepada kita bagaimana cara sholat. Rasulullah tidak hanya mencontohkan kepada kita bagaimana cara kita berpuasa. Tetapi sunnah Nabi Muhammad SAW mencakup segala aspek kehidupan manusia. Ketika kita sebagai seorang ayah, maka tidak ada contoh yang paling terbaik di muka bumi ini sebagai seorang ayah lebih daripada Rasulullah SAW. Karena beliau merupakan ayah yang paling terbaik di muka bumi ini. Gak ada seorang ayah yang paling baik untuk anak-anaknya lebih daripada kebaikan Nabi kepada anak-anak beliau.